Sore itu, aku baru saja pulang kerja. Tubuhku rasanya berat sekali. Dan satu-satunya yang kuinginkan hanyalah segera beristirahat. Saat melangkah masuk dan melewati ruang tamu, aku melihat keluargaku sedang berkumpul di sofa. Ada ayah, ibu, dan kedua saudaraku. Di sana, terdengar obrolan mereka agak samar, nyaris seperti berbisik, tetapi ekspresi wajah mereka menunjukkan ketegangan yang terlalu serius untuk sekadar obrolan sehari-hari. Saat itu, aku memilih tidak memedulikan mereka karena rasa lelah memaksaku untuk segera masuk ke kamar. Begitu pintu kamar tertutup, aku melepaskan tas dan langsung menjatuhkan diri ke ranjang. Aku memejamkan mata, mencoba menikmati hening sejenak untuk melepas penat. Namun, ketenangan itu terusik oleh satu kalimat dari ayah yang menembus dinding kamar dan memaksaku kembali membuka mata. Kalimat tentang sosok hantu yang meneror warga. Mendengar itu, pikiranku langsung bekerja keras, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah menyimak obrolan mereka, informasi yang kudapatkan rasanya masih terpotong-potong. Namun, inti persoalannya sudah tertangkap. Ada seorang warga desa yang baru saja meninggal. Tak lama setelah dimakamkan, jasadnya dikabarkan hidup kembali. Mayat itu kini gentayangan, menjadi sosok yang menebar teror ke seluruh penjuru desa di setiap malam. Malam itu, mataku benar-benar tidak bisa diajak terpejam. Bayangan tentang cerita itu terus berputar liar di kepalaku. Aku butuh kepastian, bukan sekadar potongan kabar burung. Kemudian, aku pun mengambil keputusan bulat. Malam ini juga, aku harus mencari sumber cerita yang utuh. Sekitar pukul 9 malam, aku bergegas keluar rumah. Langkahku cepat, nyaris berlari kecil, menuju warung kopi tempat bapak-bapak kampung biasa berkumpul. Ada ironi yang konyol malam itu. Tujuanku memang mencari tahu soal hantu, tapi sepanjang jalan kakiku justru gemetar takut berpapasan dengannya. Logika keberanianku rasanya sudah tumpul oleh rasa was-was. Begitu sampai di sana, suasana sudah ramai. Aku tak perlu repot bertanya, karena topik itu sudah mendominasi. Orang-orang saling bercerita, menyela, dan menambal detail yang kurang. Aku memilih berdiri di pinggir, menyimak dalam diam, dan berusaha menjahit potongan-potongan informasi itu menjadi satu cerita utuh. Benang merahnya akhirnya ketemu. Wanita yang meninggal itu ternyata semasa hidupnya memakai susuk kecantikan. Rahasia itu hanya diketahui satu kerabatnya yang tinggal jauh. Sialnya, ketika kerabat itu datang untuk memberitahu bahwa susuknya harus dilepas, semua sudah terlambat. Jenazah sudah terkubur. Konon, benda mistis itu menolak membusuk bersama jasadnya, sehingga energinya kini liar, entah mencari wadah baru atau sekadar menampakkan eksistensi. Lalu, ada satu detail yang membuat semua orang ketakutan. Hantu ini punya pola teror yang sangat spesifik. Ia hanya muncul di rentang waktu selepas maghrib, antara pukul 7 sampai 8 malam. Targetnya pun khusus, orang-orang yang sedang duduk santai di teras rumah. Jika ada yang melanggar, sosok itu akan muncul. Ia tidak menyerang, tidak tertawa. Ia hanya akan ikut duduk di samping orang itu, diam, dan menatap lekat-lekat. Mendengar rincian itu, anehnya, ketakutanku justru sedikit surut. Setidaknya, sekarang aku paham aturannya. Aku punya pegangan. Selama aku tidak melanggar pantangan, duduk di teras pada jam-jam rawan itu, aku seharusnya aman. Dengan perasaan yang jauh lebih tenang, aku pun memutuskan untuk pulang. Beberapa minggu berlalu, kehebohan soal hantu susuk itu perlahan hilang. Kabar penampakan semakin jarang terdengar, dan ritme kehidupan kampung mulai kembali normal. Namun, ada satu hal yang berubah permanen. Setiap kali petang menjelang, teras-teras rumah mendadak sepi. Tak ada satupun warga yang berani duduk santai di depan rumah. Suatu sore, hujan deras menjebakku dalam perjalanan pulang kerja. Sialnya, aku tidak membawa jas hujan. Kondisi makin runyam, karena di dalam tas tersimpan dokumen penting
yang pantang terkena air. Mau tidak mau, aku terpaksa berteduh di sebuah pos ronda kosong, menunggu hingga hujan benar-benar reda. Di sana, perhatianku tersita untuk mengamankan dokumen-dokumen itu, membungkusnya rapat-rapat dengan plastik seadanya. Saking sibuknya dengan urusan itu, aku sampai lupa melirik jam. Aku baru beranjak pulang saat langit sudah mulai gelap. Jalanan kampung saat itu sangat becek. Aku berjalan cepat menyusuri lorong demi lorong. Pikiranku saat itu sangat sederhana. Aku hanya ingin segera sampai, merebahkan kepala di bantal, dan menyeduh teh panas. Gara-gara rasa lelah dan terburu-buru itu, peringatan soal hantu dan jam rawannya benar-benar terhapus dari ingatanku. Begitu sampai di rumah, aku langsung naik ke teras. Tanpa pikir panjang, aku menghempaskan badan ke bangku kayu panjang yang ada di sudut, tepat di bawah sorot lampu teras yang remang. Aku menunduk untuk melepas sepatu yang penuh lumpur, meletakkannya di lantai, lalu menghela napas panjang karena lega sudah sampai. Saat itu, aku yakin waktu menunjukkan pukul 7:15 saat kepalaku terangkat untuk menikmati angin malam. Bohlam di atas teras tiba-tiba berkedip sekali, lalu mati total. Kegelapan langsung menyergap. Namun, bukan hanya cahaya yang hilang, udara di sekitarku berubah drastis. Kesejukan angin malam yang wajar berganti menjadi hawa dingin yang pekat, diam, dan menusuk kulit. Bersamaan dengan itu, hidungku menangkap aroma yang sangat khas, bau bunga melati. Wanginya begitu kuat, seolah ada sekarung bunga yang baru saja ditabur di dekatku. Tapi ini bukan wangi melati segar. Ini adalah bau melati yang sudah layu, membusuk, dan terendam air berhari-hari. Sebuah aroma manis yang bercampur dengan bau kematian. Detik berikutnya, aku merasakan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Kayu bangku panjang yang kududuki berderit pelan. Ada pergerakan. Aku merasakan ada beban berat yang turun perlahan dan menempati ruang kosong di sisi kananku. Leherku kaku. Aku sama sekali tidak berani menoleh. Mataku terpaku lurus ke halaman yang gelap. Tapi instingku tahu ada sesuatu yang kini duduk di sana. Tepat seperti cerita-cerita itu. Aku mencoba membuka mulut, berniat memanggil ayah atau ibu, tapi suaraku hilang. Tenggorokanku tercekat rapat, seolah dikunci oleh ketakutan yang melumpuhkan seluruh saraf tubuh. Di dalam kepala aku berteriak sekuat tenaga, namun tak ada satu suara pun yang lolos dari bibir. Dengan sisa keberanian yang nyaris habis, aku mencoba melirik lewat sudut mata. Samar-samar, aku menangkap kain putih lusuh yang menjuntai hingga ke lantai teras. Lalu, pandanganku jatuh pada kakinya. Itu bukan kaki manusia hidup, itu kaki telanjang yang pucat, kotor, dengan kulit kering dan kendur. Persis seperti kulit yang terlalu lama terendam air. Meski wajahnya tertutup bayangan pekat yang seolah membungkus kepalanya, aku bisa merasakan tatapannya. Ia menghadap lurus ke arahku. Ia tidak bergerak, tidak menyentuh, hanya diam dan memandangi. Tanganku yang gemetar perlahan meraba ke samping kiri, mencari gagang pintu. Bunyi klik kecil saat gagang pintu terbuka terdengar begitu nyaring, memecah keheningan mematikan itu. Tanpa menunggu sedetik pun, aku menyentak tubuh, mendorong pintu, dan melompat masuk ke dalam rumah. Aku berlari kencang menembus ruang tamu. Jarak yang biasanya dekat kini terasa memanjang, seolah tak berujung. Samar-samar ku dengar teriakan kaget ibu memanggilku. Tapi aku tak peduli. Aku terus berlari. Begitu sampai di kamar, aku membanting pintu dan langsung memutar kuncinya 2 kali. Napasku memburu saat aku melompat ke atas ranjang, menarik selimut tebal hingga menutupi seluruh kepala. Di balik kegelapan selimut yang pengap itu, aku hanya bisa meringkuk. Tubuhku gemetar hebat, tak terkendali. Aroma melati busuk itu rasanya masih menempel lekat di rongga hidungku, menolak untuk hilang. Malam itu, rasa takut bukan lagi sekadar cerita warung kopi. Ia telah berubah menjadi pengalaman nyata yang menenggelamkanku dalam keheningan panjang yang dingin.